Ya, silakan untuk Bapak Wagub untuk menempati tempat yang sudah dipersiapkan. Para anggota DPD PAMI yang mewakili DPC sewilayah DKI Jakarta. Marilah sebelum kita mulai acara pada kesempatan siang hari ini, sama-sama kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, meningkat ke acara selanjutnya, yaitu mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua DPD PAMI DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Bim Benyamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wa ba'du. Yang tentunya Penyerahan secara simbolis oleh Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rizal Patria, dan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia DKI Jakarta, sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Majelis Budaya Melayu Indonesia DKI Jakarta. Ini sahabat saudara saya, Bang Bim Benyamin. Hadir bersama kita Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Marwah Natali, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Bapak Irman Syah. Ada sahabat saya di sini, Pak Asraf Ali, ada Pak Camat Jakarta Pak Alam Syah, Pak Lurah Pak Abdul Latif, para Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMI se-DKI Jakarta, keluarga besar pengurus PAMI, hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amal ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan senantiasa hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul bersilaturahmi pada siang hari ini dalam rangkaian acara penyerahan simbolis baksos kepada para pelaku seni musik Melayu dan dangdut melalui DPD PAMI Provinsi DKI Jakarta. Kami atas nama seluruh warga Jakarta, saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya atas nama warga, atas nama Pak Gubernur dan Pemprov DKI Jakarta, atas partisipasi berbagai pihak, juga kami yang terus ikut berkontribusi dan berkolaborasi bersama serta berpartisipasi dalam melaksanakan protokol COVID. Kita tahu bahwa angkanya masih tinggi, perlu ada dukungan partisipasi kita semua ya. Jadi sering kami sampaikan di banyak kesempatan bahwa Pemprov telah melaksanakan, menyusun, membuat, mensosialisasikan, memberlakukan berbagai regulasi yang baik, menghadirkan aparat sebanyak mungkin di tempat-tempat di unit kegiatan, ada Dishub, Disnaker, ada Satpol PP, TNI, Polri, bahkan tidak kurang dari 5.000 ya. ASN kami atau pegawai kami hadirkan di banyak unit kegiatan di wilayah DKI Jakarta dalam rangka memastikan agar protokol COVID dapat dilaksanakan dengan baik. Namun semua itu ternyata kontribusi maksimalnya hanya 20%. 80% menurut para ahli, para pakar, keberhasilannya terletak pada kesadaran, kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan kita semua sebagai warga. Jadi Bapak Ibu ya, penting sekali kita terus taat, disiplin sebagai warga agar terus melaksanakan protokol COVID. Kami terima kasih dengan kami melangsungkan kegiatan dengan jumlah yang terbatas, tetap melaksanakan protokol COVID. Bukan tidak boleh membuat kegiatan, boleh, tapi agar dilaksanakan dengan memastikan bahwa protokol COVID dapat dilangsungkan dengan baik. Bapak Ibu yang berbahagia, pemberian bansos yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinsos yang merupakan tanggung jawab kami. Tidak kurang dari 5,32 triliun anggaran yang sudah disiapkan
untuk 3 aspek kegiatan. Yang pertama terkait pencegahan penanganan COVID di bidang kesehatan, kedua jaring pengaman sosial atau bantuan bansos melalui dinas kesehatan, kemudian yang ketiga terkait stimulus pertumbuhan ekonomi. 3 ini kita sudah anggarkan dan terus kita salurkan. Insya Allah nanti sampai Desember kita terus berkomitmen untuk dapat memastikan bahwa program-program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Bapak Ibu yang berbahagia, ekonomi kita terus menurun, terus beberapa negara lebih parah lagi. Banyak kalangan menyampaikan kalau kita tidak bisa bertahan, kita akan memasuki masa resesi ekonomi. Untuk itu kami minta masyarakat yang pertama untuk terus melaksanakan protokol COVID. Kedua, ikut berpartisipasi, ya, memastikan bahwa seluruh warga dimanapun, di tingkat terkecil, di rumah sekalipun, untuk semua melaksanakan protokol COVID. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan terdekat, kerabat, komunitas seperti di PAMI ini, dan terus keluarga, dan dimanapun kita berada setiap hari, kita minta semua melaksanakan protokol COVID. Sampai hari ini vaksin, obatnya belum ada. Jadi vaksin yang terbaik hari ini adalah yang menggunakan masker ini, 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Tempat terbaik di mana? Tempat terbaik tetap berada di rumah. Jadi kita tidak perlu keluar rumah kecuali sesuatu hal yang sangat penting, dibatasi. Kalau bisa diwakilkan, diwakilkan. Umpamanya ke pasar, kalau bisa 1 orang cukup, nggak usah berdua. Ada urusan lain, kalau bisa sendiri-sendiri, nggak usah berdua, bertiga, dan seterusnya. Jadi semuanya dibatasi, tidak boleh. Pak Gubernur berkali-kali menyampaikan, jangan dianggap enteng masalah ini, jangan digampangkan, semua harus patuh dan taat. Bapak Ibu, tentu kami berterima kasih dengan kehadiran kami, ya, dan di masa PSBB transisi ini, saya terus mengingatkan agar masyarakat disiplin. Kami ikut berpartisipasi dalam rangka mensosialisasikan pada masyarakat tentang pentingnya mentaati protokol kesehatan atau protokol COVID. Kami juga senang kehadiran kami, ya, menghibur kita semua selama ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kami bisa kembali eksis. Memang ini kita memasuki PSBB transisi di yang perpanjangan yang ketiga, ya. Ini menjadi perhatian kita bersama, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait keinginan kami untuk sekretariat, insya Allah nanti dikoordinasikan dengan Pak Iwan. Kita sudah setuju untuk membantu kami, karena Bang Bim ini ya tokoh Betawi, tokoh kita semua, ya, tokoh pemuda, tokoh Betawi, tokoh kita, ya. Untuk kehadiran Bang Bim ini penting bagi kita, apalagi ayahanda Bang Benyamin luar biasa kontribusinya, ya. Tidak hanya menjadi bagian daripada warga Jakarta, tapi juga tokoh budaya seniman Indonesia yang menjadi kebanggaan kita semua. Tugas kita meneladani dan melestarikan apa yang menjadi teladan dari beliau. Kemudian yang kedua terkait duta COVID, nanti silakan dikoordinasikan, kita sepakat, ya, supaya ada duta COVID dari kami. Kemudian yang ketiga tentang suksesnya program tentang kuliner, ya, silakan nanti saya udah minta dikoordinasikan, ya. Jadi memang kita harus membudayakan budaya dan seni, termasuk kuliner kita. Kuliner Betawi itu harus kuliner. Bahkan saya minta nanti ke depan kita akan atur dalam setiap acara itu harus ada sentuhan Betawi. Itu wajib hukumnya. Umpamanya kalau ada acara diskusi, seminar, konferensi apapun itu, mau rakernas, rakerda, musda, munas, muktamar, harus ada sentuhan Betawi. Umpamanya sajian daripada karya Betawi dihadirkan, umpamanya artis-artis Melayu dangdut Betawi dihadirkan, umpamanya makanan kuliner Betawi dihadirkan.
Yang keempat, umpamanya ornamen-ornamen Betawi dihadirkan dan lain sebagainya. Jadi tugas kita melestarikan kelebihan dan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa yang besar karena budaya kita, karena seni kita, karena kuliner kita. Tidak ada negara sehebat Indonesia yang memiliki budaya, seni, kuliner yang luar biasa. Hampir setiap daerah ya, kita punya baju adat sendiri, seni sendiri, tarian sendiri, pakaian dan lain sebagainya, makanan luar biasa. Inilah kekayaan kita yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Kemudian terkait tampilnya, kami mendukung agar kami bisa tampil kembali apakah dalam on air atau off air dengan live. Yang penting melaksanakan protokol. Silakan nanti kita sampaikan caranya, namanya melalui live dulu, jarak jauh, online dan sebagainya. Nanti kita hadirkan sampai bisa betul-betul hadir. Silakan Bang Bim nanti dicari polanya, dikoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan dan mungkin Dinas Pariwisata dan lain sebagainya. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi terima kasih sekali lagi dukungan dari kami, Bapak Ibu semua yang membantu Pemprov DKI Jakarta. Mulai hari ini mari kita pastikan untuk terus menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai kita baru patuh taat ketika ada saudara kita, ketika ada orang tua kita, nenek kita, keluarga kita yang meninggal karena COVID, baru kita sadar. Jangan menunggu itu. Sudah banyak saudara kita yang meninggal. Indonesia ini sudah menghalangi Tiongkok. Bayangkan Cina itu negaranya lebih dari 1,5 miliar. Indonesia kurang lebih baru 267 juta. Tapi angkanya, penyebarannya, kematiannya melebihi negara Tiongkok. Melebihi negara terpadat, terbanyak di dunia. Itu artinya apa? Artinya kita belum bisa mengendalikan COVID di Indonesia ini. Nah, tugas kita sekarang sebagai warga Jakarta, kita harus pastikan kita dapat mengendalikan COVID. Dipimpin Pak Gubernur, berbagai kebijakan telah dibuat, disusun, namun butuh dukungan kita semua. Insya Allah dengan demikian Jakarta kalau awalnya menjadi pusat center pandemi, insya Allah kita akan segera keluar, bisa menjadi provinsi yang bisa mengendalikan, mengatasi, dan akhirnya bisa memutus mata rantai penyebaran COVID. Saya kira itu, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Wagub, kita mau ada penyerahan secara simbolis kepada para anggota DPC dari 5 kawasan. Ya, diserahkan oleh Bapak Wagub secara langsung oleh Ketua DPC perwakilan masing-masing daerah. Pak Kadis, lahir. Sudah Pak Kadis. Pak Kadis lahir. Ya, Pak Kadis. Warhamna anta maulana fangsurna lal qaumil kafirin. Ini bermanfaat bagi kami, keluarga kami, dan masyarakat kami. Ya, hari ini kami Pemprov ya sesuai dengan arahan Pak Gubernur terus memberikan bantuan kepada seluruh warga dan komunitas. Hari ini kami berikan bantuan kepada komunitas Persatuan Artis Melayu Dangdut Indonesia di lingkungan DKI Jakarta di Jagakarsa ya. Bantuan ini dimaksudkan untuk memberikan perhatian dan kepedulian. Tentu kami juga mengajak kepada dunia usaha, pihak-pihak lain untuk sama-sama mengikuti program kolaborasi sosial berskala besar untuk membantu sesama. Yang ketiga, kami terima kasih kepada kami di bawah pimpinan Bang Bim Benyamin yang ikut berpartisipasi mendukung berbagai program pemerintah DKI Jakarta, juga terkait program kebudayaan, seni dan kuliner Betawi di DKI Jakarta. Dan juga terima kasih kepada Bang Bim dan seluruh jajaran DPD, DPC yang juga mengajak seluruh jaringannya, komunitasnya dan warga di lingkungan DKI Jakarta untuk terus melaksanakan protokol kesehatan atau protokol COVID. Partisipasi ini sangat berarti bagi kita semua, kami Pemprov dan seluruh warga, agar seluruh organisasi, komunitas, ormas dan lain sebagainya semuanya bersama-sama bersinergi positif melaksanakan protokol COVID kesehatan
dan juga bersama-sama membantu sesama. Saya kira itu beberapa hal yang ingin sampaikan, dan yang tidak kalah penting juga, mari kita terus menjaga kebersamaan, kerukunan, dan memastikan bahwa kita akan terus menjaga dan melestarikan berbagai budaya, kuliner, seniman Betawi di Jakarta. Cukup ya? Wali, tambah? Bang Bin dulu. Bang Bin. Dari pandangan kami sendiri untuk bantuan yang sudah dikasih Pemprov, harapannya gimana buat pegiat seni? Ya tentunya kita terima kasih banyak, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, terima kasih kepada Pemprov yang diwakili Pak Wagub Pak Ariza yang memberikan bantuan kepada insan seni dangdut PAMI DKI, dan ini insya Allah akan kita salurkan sepenuhnya kepada yang memang membutuhkan. Karena memang kita tahu sendiri bahwa kondisi sekarang ini sangat sulit, apalagi mereka kawan-kawan para pegiat seni ini, baik itu penyanyi, musik, dan juga sound system, satu pamung itu mereka kan tidak ada kegiatan sekian lama, berapa bulan. Ini dengan bantuan ini, ya alhamdulillah kita akan salurkan. Mereka sangat berterima kasih. Ada hal yang tadi disampaikan Pak Wagub juga, bagaimana nanti mereka ini bisa berkarya, bisa melakukan kegiatan seni, ya karena memang itu yang dibutuhkan. Tapi tetap menjaga protokol COVID gitu. Misalnya panggung itu virtual, tapi juga secara off-air-nya itu harus menjaga COVID, protokol itu kita lakukan 3M itu, pakai masker, mencuci tangan, satu lagi apa? Menjaga jarak. Itu yang kita akan lakukan itu. Ya, saya rasa itu. Terima kasih pada DKI. Jumlahnya bantuannya 3.000 paket. Ya. Langsung atau secara bertahap. Dan ini juga di sini dihadir oleh PC 5 wilayah plus Kepulauan Riau, jadi 6 ya. Itu akan kita salurkan semuanya. Memang bertahap, dan mulai hari ini nanti kita akan data kita akan salurkan semuanya. Jadi semuanya. Iya. Ya. Dan ini memang PAMI dan MAPMI, Majelis Adat Budaya Melayu. Jadi PAMI Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut, sama MAPMI Majelis Adat Budaya Melayu, itu akan kita salurkan ke mereka. Ya, terima kasih banyak pada Pak Wagub dan jajaran semua. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih banyak Pak.